Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun melalui video streaming. Bunda Vita masih bersuka cita hari ini? Masih dong Bunda. Oke, begitu juga anak-anak di rumah ya, harus tetap semangat, bersuka cita, dan selalu ingat ya, jaga kesehatan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ajakan beribadah, Bunda harap anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulis. Anak-anak, pelayan liturgos pada hari ini adalah Bunda Bita, Bunda Ike, dan Kak Kak Dandi. Dandi. Anak-anak kekasih, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami masih Engkau mampukan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baik. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau artikan firman yang akan kami baca ini, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik tetap bersuka cita ya adik-adik, meskipun kita berjumpa dalam ibadah online. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Firman Tuhan hari ini adik-adik dibacakan oleh teman kita Christian Lobo dari Ranting Bukit Muria. Pembacaan Alkitab pagi ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi setiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan nampalam kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekat dengan Cirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar ya, dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman hari ini menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik pasti ingat ya, minggu kemarin kita merayakan apa adik-adik? Nah, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya bahwa akan ada penolong. Pada saat itu, orang-orang Israel dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kota Yerusalem. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ada angin yang tiupannya keras sekali adik-adik. Tampaklah lidah-lidah api hinggap di kepala para murid dan Roh Kudus memenuhi mereka. Dengan adanya Roh Kudus, tiba-tiba adik-adik, murid Tuhan Yesus itu dapat bersaksi atau menceritakan tentang Tuhan Yesus tanpa rasa takut, dan mereka bisa berbicara dengan menggunakan berbagai bahasa. Itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau sekarang apa tanda-tandanya Roh Kudus ada di hati adik-adik? Nah, kakak punya cerita nih adik-adik. Ada seorang anak kecil yang bernama Mita. Nah, adik-adik, Mita ini adalah anak yang baik. Kalau bangun tidur adik-adik, adik Mita ini tidak pernah nangis, tidak pernah teriak-teriak panggil papa atau mamanya. Tetapi ia duduk lalu berdoa kepada Tuhan dan menyapa mama papanya, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kalau saat ini kan pada saat musim pandemi, sekolah kan tidak, adik-adik kan tidak pergi ke sekolah. Nah, tetapi adik-adik belajarnya di rumah. Disitulah Mita dapat membantu mamanya ya adik-adik, membersihkan rumah dan membantu mamanya di dapur adik-adik. Nah, selain itu juga Mita dapat merapikan mainannya ya adik-adik. Kalau habis bermain dengan temannya, ia dapat merapikan mainannya. Nah, adik-adik,
Seperti itu enggak? Nah, tetapi adik-adik ya, kalau tidak ada Roh Kudus atau Roh Tuhan di dalam hati kita itu adik-adik, contohnya seperti gini. Nah, pada saat adik-adik bermain, biasanya nih sama temennya, kalau saling adik-adik ribut nih, nah itu biasanya adik-adik apa? Saling mengejek ya. Nah, siapa yang sering seperti itu? Nah, kakak harap adik-adik tidak seperti itu ya, saling mengejek. Atau adik-adik mungkin sering rebutan mainan. Nah, ini nih yang paling sering ya, kadang-kadang rebutan mainan mobil-mobilan atau mainan boneka, adik-adik sering rebutan ya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Kalau tidak berkelahi nih, kalau adik-adik sering berkelahi, yang kakak lihat apa yuk? Kalau tidak bersama teman ataupun dengan kakaknya apa? Tidak mau saling berbicara. Nah, itu adik-adik, Roh Kudus tidak bekerja di hatinya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau Roh Kudus itu berada di hati adik-adik, adik-adik akan selalu berbuat kebaikan. Nah, adik-adik, supaya Roh Kudus tetap di hati, bagaimana caranya yuk adik-adik? Adik-adik harus berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus selalu diam di hati adik-adik dan selalu membimbing adik-adik untuk melakukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kakak punya aktivitas nih hari ini. Aktivitas kita hari ini adik-adik membuat lidah api. Nah, lidah api itu ya berupa, nah lidah api ini apa adik-adik? Yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan selalu ada di dalam hati kita ya adik-adik. Jadi kita membuat kalung lidah api. Nah, kita bisa pergunakan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, modelnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong dibantu sama mama atau papanya ya adik-adik. Tapi yang terpenting seperti yang kakak bilang adik-adik, adik-adik harus selalu berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tetap di hati adik-adik. Nah, adik-adik, terima kasih. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bunda berharap anak-anak mengerjakan aktivitas yang sudah kakak Bunda berikan dan minta tolong mama papa untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ike. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kiranya firman Tuhan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami berdoa buat gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami dimanapun berada, biarlah gereja kami ini boleh menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat
anak-anak layan kami, berkati mereka Tuhan, meskipun mereka harus belajar di rumah ataupun mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka memiliki sukacita yang besar di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa buat mama papa anak layan kami, berkati akan pekerjaan mereka, berkati akan segala aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati akan kakak bunda layan yang sudah bertugas pada hari ini, baik pelayan firman, liturgos, pemain musik, kakak multimedia, juga berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa di dalam takut akan Engkau. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari anak layan Audrey Gaufrilia Detak dari Ranting Ebenezer. Menerangi langkahku, tak ku
Yesus. Saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria 217 beri padanya. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 171 bait pertama. Tuhan sudah berjanji. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, anak-anak kami sudah memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Engkau berikan. Kiranya berkatilah persembahan anak-anak ini supaya berguna bagi kemuliaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai anak-anak pelayan yang berada di rumah, menyertai kakak dan bunda layan hari ini sampai selama-lamanya. Bunda Vita, sekarang ibadah kita sudah selesai loh. Iya, ada salam persetuan buat kita. Apa ya? Immanuel. Oke, Immanuel. Kita sama-sama ucapkan ya. Buat anak-anak di rumah, juga buat Bunda Vita. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.